Ya, sahabat Mata Bento, siang ini saya sedang bertandang ke rumah kawan saya nih, seorang petinju, fotografer, Bung Gino Frankie Hadi. Dulu fotografer terkenal, terakhir beliau di media Indonesia sampai pensiun. Sebelumnya pernah di majalah Populer, di majalah Matra, ngamen juga lah ke media-media luar negeri. Duitnya banyak, tapi setelah pensiun kan orang harus ada aktivitas. Nah, nanti kita akan tahu apa yang dilakukan oleh Bung Gino ini setelah dia pensiun. Oke, selamat siang Bung Gino. Apa kabar? Sehat kawan. Sehat ya, pasti sehat. Tadi saya lihat lagi mukul-mukul sangsak. Ya, itu kegiatan rutin. Setiap pagi mungkin saya mukul-mukul sangsak lah, lari-lari kecil. Ya. Terus shadow boxing ya buat sehat aja lah. Kalau enggak kan apalagi udah di atas 60 kan, Ya. pasti secara fisik menurun kan. Ya itu kegiatan saya setiap hari ya seperti itu. Tapi selama ini nggak ada masalah kesehatan kan? Insya Allah sampai saat ini aman-aman aja. Hanya Aman-aman. mungkin karena saya pernah punya bronkitis, asma. Ya kalau saya lagi banyak pikiran ya pasti asma saya kambuh. Tapi secara lain enggak. Enggak ya? Enggak. Dia tekanan darah tinggi, kolesterol. Secara itu normal semua. Normal semua, sering dites, dicek gitu ya. Sampai hari terakhir normal-normal aja tuh ya. Normal aja ya. Ya. Oke, Bung Gino. Paling kalau nggak punya duit. Brother, cerita sedikit aja lah soal perjalanan fotografi singkat aja gitu. Ya setelah dari majalah Matra, Populer, Media Indonesia, kerja formal ya di situ. Di situ ya. Tapi dalam perjalanan itu gue kerja buat Reuters, AFP, AP, Iya. majalah Far Eastern Economic Review, terus gue jadi korespondennya Asiawi. Tahu banyak LSM, NGO yang punya tentang hutan, pencemaran, ya ada juga Greenpeace, ya kan. Ya udah kerja lepas gitu. Tapi ya itu yang menghasilkan duit. Kalau dikerja di media formal mah ya sekedar buat bendera lah, punya media itu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang banyak lah simpenan ya, hasil kerja. Kalau soal simpenan, gue pernah punya usaha itu tambak udang. Mungkin tadinya gue bermimpi kalau itu pensiun, gue bisa hidup mapan. Artinya karena gue banyak temen kan waktu itu, banyak pejabat juga, sering diajak ke luar negeri juga. Gue punya duit gitu kan, kasih dolar tuh kan, gue bikin tambak di Mauk tuh. Oh iya. Tambak udang. Awalnya jalan bagus, tapi begitu ada nggak tahu lagi mana ada temen yang nggak seneng, bukan nggak seneng sih. Kalau gue ambil nih mungkin gue akan lebih makmur. Ternyata duit nggak halal tuh nggak makmur gitu. Akhirnya semua susah. Emang nggak halal deh? Nggak, yang ngambilnya tidak halal. Oh, Kalau gue iya. halal, kalau gue halal. Karena apa? Itu duit liputan. Kayak lo misalkan Asian Game, Iya. duit SPJ lu tanemin ke tambak udang itu. Nah di sana karena gue banyak temen ini kan yang pengurus olahraga, kadang-kadang kalau mereka dapat medali emas kok bagi-bagi angpau lah kayak gitu kan. Iya. Udah. Tapi ya emang bukan jalan gue itu kali, bangkrut dan gue berutang waktu itu. Tapi ya udahlah, semua lunas dengan gue jual-jualin kan. Sama sisa pensiun gue lunas. Jadi sedikit ya flashback ya, pengalaman sebagai jurnalis foto itu sedikit aja diceritain. Ya dulu mungkin lupa gue tahunnya, gue ditempati di Mabes TNI Cilangkap, ya kan. Itu setelah dari Sudah di media Indonesia. Nah waktu itu kan TNI masih garang lah, kesan orang tuh pokoknya galak lah atau gimana kan. Kalau nggak salah tuh waktu itu main angkatnya masih Benny Murdani. Waduh, pokoknya kalau udah Benny Murdani udah kayak siapa datang udah nggak ada tuh berani jarum jatuh. Nah, gue pengen punya gambaran karena TNI sudah mulai soal keterbukaan, ya kan? Manunggal, keterbukaan lah, artinya agak lebih friendly, lebih bersahabat. Ya, kalau gue dulu kan keras banget, represif kan. Nah, simbol pada saat itu ya Pak Benny gitu. Nah, mungkin nggak tahu gimana pas lagi liputan di DPR itu ada temen gue Rini dengan rambut panjangnya, itu ditarik rambutnya Pak Benny. Wah, semua ajudan segala yang di sekitar itu lihat gua motret itu marah.
jangan sampai itu dipasang gitu kan. Wah, gue bilang ini foto bagus gimana nggak dipasang, gue bilang. Ngobrol sama redaksi pun juga takut masang foto itu gitu. Karena wah ini lu cari urusan sama TNI katanya, bla 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 lah. Tapi nggak tahu gimana dipasang dan semua orang senang, termasuk Pak Beni. Jadi gue gara-gara foto itu gue dipanggil sama Pak Beni. Gue pikir mau, waduh nih urusan panjang nih. Ternyata Pak Beni senang sama foto itu. Besok kau bikin gede katanya, biar pasang di mana-mana katanya. Akhirnya bikin. Setelah itu ya karena deket sama Pak Beni ya kali ya. Ya yang lainnya pasti ikut. Oh konconnya Pak Beni ki katanya. Udah. Berjalan lah setelah itu kan. Gue motret bebas sama teman-teman lain gitu kan. Ada beberapa orang lah yang kebetulan pada saat itu di Mabes TNI. Terutama waktu pas kasatnya Pak Wismoyo, waduh itu juga asik. Terus waktu Panglima TNI Pak Wiranto itu juga asik. Abri udah terbuka, udah bebas kita mau kemana-mana. Pak Wismoyo. Pak Wismoyo itu salah satu sobat yang baik. Jadi saya salah satu fotografer pada saat itu yang sering dibawa kemana-mana, keliling Indonesia. Jadi pada saat itu sampai apal apa perintah harian kasat. Saya apal, dapat jam, kasih jam. Harus pakai jam di tangan kanan. Kalau nggak tangan kanan lu nggak temen sama gua. Harus semua orang pakai jam di tangan kanan. Oke itu sempat kayak gitu. Jadi ya bisa jalan-jalan kemana-mana ya waktu zaman Pak Wismoyo gitu. Dan biasanya kan itu hierarki kan. Kalau komandannya baik ya ke bawah pasti baik semua gitu. Dia suka difoto ya, Pak Wismoyo ya? Pak Wismoyo itu hobi difoto. Nah kebetulan saya seneng lihat foto-foto jenderal-jenderal di Amerika kayak Jenderal Patton dengan gaya-gayanya gitu kan. Saya lihat gaya Pak Wismoyo ini juga asik, makanya banyak saya fotoin dan dia senang sama foto-foto itu. Nggak umum karena foto kan biasanya kan kalau staf yang foto kan motret dengan ketakutan kan, wah apalagi pangkatnya jenderal. Kalau saya motret kan dengan lepas, dengan asik. Jadi ya gambarnya juga lepas gitu dan ya saya pikir ya emang seperti itu. Toh juga nggak bikin dia malu, dia bikin jadi keren juga. Itu yang saya lihat gitu. Nah, zaman itu yang sekarang sudah pentas ya, jadi perwira tinggi, jenderal, punya jabatan. Yang zaman itu dihankam kira-kira masih apa aja jabatan pangkatnya? Yang terakhir saya kenal ya Pak Kasat sekarang, Andika. Pak Andika itu waktu itu saya kenal karena masih di Kopassus ya. Dia masih letnan kalau nggak salah. Itu sempat saya bikin foto-foto, dia lagi stabu naik helikopter, saya setting foto itu. Dan kebetulan komandannya lu Pak Safri Samsudin. Dan saya boleh sempat keliling kemana-mana kan karena saya lihat temannya Pak Wismoyo mungkin ya. Saya boleh motret bebas. Dan saya motret gitu. Dan itu masih saya punya fotonya gitu. Mungkin waktu dulu masih kurus, masih belum kayak sekarang. Nah, ada pengalaman dari di Populer dulu kan lebih banyak motret ke olahraga dan model ya. Terus di Matra Umum. Iya, lebih banyak potret tour ya kan. Iya, di media banyak tugas berita militer. Ya, termasuk ke beberapa daerah konflik ya. Iya, hampir sebagian konflik. Aceh, Timur. Iya, Kamboja, Ambon, ya. Papua. Ya. Tapi kalau diterjunkan ke daerah konflik itu gimana tuh perasaan cara melindungi diri, perasaan kita? Sebenarnya saya lebih takut kalau pergi ke Tanjung Priuk. Jadi kalau saya dari rumah saya pergi ke Tanjung Priuk itu saya takut karena harus lewat truk-truk besar gitu kan, bis, naik motor. Itu saya lebih takut. Tapi kalau di Medan gitu saya ya biasa aja saya bilang. Dan saya percaya banget bahwa TNI itu bilang namanya peluru itu ada NRP-nya katanya. Selama NRP itu belum ada nama kamu, ya aman-aman aja. Dan waktu di Aceh saya pernah ngalamin itu gitu, mobil yang kita pakai itu ada Riki Dayo, ada supir sama saya, ada satu lupa saya reporter. Itu ditembakin ke mobil. Yang satu bilang GAM, yang satu bilang TNI, buat saya nggak tahu lah, tapi yang pasti itu mobil bolong-bolong. Dan saya selamat. Karena NRP-nya itu ya? NRP tadi saya bilang mobil itu bolong-bolong. Iya. Akhirnya setelah itu besok mobil itu dipasangin tameng besi. Tapi ya saya bilang besok berangkat lagi ke Ambon, ke Sampit ya. Sampai terakhir di Timur nggak ada masalah. Aceh nggak ada masalah tuh buat saya. Ya. Bukan mengalami sendiri juga terjadi tembak menembak apa gitu ya? Ya mau nggak mau. Saya kalau nggak sampai ke lokasi saya nggak puas motret.
Gimana caranya saya harus sampai ke lokasi gitu. Jadi kalau orang, wah itu ada kontak di sana terus saya dengerin di luar, kayak ngapain lo jadi fotografer, mending di rumah aja di Jakarta ketahuan. Masalah tuh foto atau jelek bagus tuh soal lain gitu, tapi yang penting sampai dulu ke lokasi. Mungkin itu yang membedakan wartawan tulis dengan wartawan foto. Itu kalau menurut saya. Tadi antara di Popular, di Matra, dan di Media Indonesia, kira-kira mana yang paling asik? Semua pekerjaan tuh asik. Saya nggak bisa bilang oh motret model nggak asik, motret film nggak asik. Semua asik. Karena semua punya tantangan. Kalau di dunia film atau di dunia fashion mungkin kita harus dekat sama desainer, dekat sama model, punya karakter berbeda dengan tentara yang keras. Masuk ke daerah yang alamnya garang misalkan, sama dunia fashion itu beda. Justru buat keseimbangan kalau buat saya. Saya kadang-kadang kalau habis liputan yang aneh-aneh gitu, saya senang motret fashion. Kenapa? Lihat perempuan cantik. Apalagi Jakarta Fashion Week. Waduh, demen banget. Atau nonton Miss Universe gitu, senang banget. Tapi lebih asik Popular. Populer asik, itu dunia paling asik. Iya. Tapi itu kan masih muda. Si muda ya wajar kalau menurut saya gitu. Asik, lihat siapa sih yang nggak mau pernah lihat perempuan cantik? Wangi, waduh, senang kita. Duduk ketawa-ketawa. Ada di usia segini ini apa masalah kesehatan apa yang dirasa? Kalau saya mungkin udah mulai punya darah tinggi ya, saya mau minum obat sekali-sekali gitu kan. Secara fisik sih belum sampai yang terlalu asma tapi ya kalau debu atau apa ya. Itu kan keturunan. Iya, ibu bapak saya mungkin asma ya, tapi ya belum terlalu mengganggu lah. Ya buat saya sih sekarang yang penting secara kejiwaan, secara batin tuh lepas. Dulu mungkin kita motret perlu jempol 2, weh foto lu keren. Kalau sekarang ya motret aja. Dan saya nggak perlu pujian lagi sekarang. Untuk apa sih pujian ini? Udah selesai buat saya. Artinya proses sebagai manusia itu kan harus ada batasan. Mungkin buat saya 60 tuh udah cukup ya, nikmatin aja. Besok mungkin masih diajak pergi motret kemana aja ya nikmatin. Saya tidak pernah lagi mengejar harus foto hebat atau ya udah nikmatin aja, jalanin aja. Nggak artinya kalau bahasa Jawa mungkin nggak ngoyo ya. Saya jalanin aja. Nah di masa pandemi ini nasib fotografer yang Anda tahu seperti apa? Ya rata-rata banyak yang di PHK karena media cetak kan udah nggak ada yang beli ya. Terus kertas koran mahal. Tinta mahal, yang jual koran pun nggak ada. Orang yang baca koran ada, tapi juga nggak bisa beli koran banyak kan. Artinya kalau dia punya Media Indonesia, punya Republika, punya Sindo, pasti dia harus milih salah satu, atau Kompas, atau dia harus milih. Nggak bisa dia beli semua gitu ya. Ya itu mau nggak mau berpengaruh. Kedua, dengan adanya YouTube, adanya Instagram, apa masih kuat gitu media ngelawan YouTube? Semua orang sekarang udah bisa bikin berita kok. Artinya berita dalam artian YouTube ya. Nggak bisa pakai standar Dewan Pers, berita harus begini, mana bisa ibu-ibu dibikin pakai standar Dewan Pers. Kode etik jurnalistik ya nggak bisa lah, YouTube itu nggak bisa. Instagram tuh nggak bisa ya, memang begitu. Kalau mau diatur-atur juga ya tutup aja YouTube-nya saya bilang, atau Facebook-nya. Itu kalau saya bilang gitu. Kalau nggak salah, Blader ini juga ada di Dewan Pers ya namanya, atau di organisasi wartawan lain ada di mana aja? Kalau di Dewan Pers kemarin itu sempat di Pokja Hukum, hampir 2 tahun lah saya ikut di situ gitu ya. Itu permasalahannya ya lebih banyak ke undang-undang ITE. Jadi orang yang dirugikan oleh pers dia nggak mau lewat Dewan Pers, perdamaian segala. Kalau bisa ke polisi aja. Nah justru Dewan Pers ini mau melindungi gitu. Jadi ya kalau sampai saya bilang sampai ke depan permasalahan itu akan ada terus. Gitu. Apalagi kalau yang bikinnya sudah wawancara udah kompetensi. Tapi bikin berita kayak wartawan baru belajar kan konyol gitu. Kalau menurut saya. Tapi itu tantangan sih ke depan ya itu yang kita hadapin. Organisasi lain apa? Saya ikut di Pewarta Foto Indonesia mungkin karena sudah dari awal dulu ya ikut ya. Jadi ya sampai sekarang ya ikut aja lah, apalagi sih. Pengurus di situ? Hah?
pengurus? Enggak, saya tidak pernah ikut organisasi sebagai pengurus. Tapi mungkin diajak, ayo bikin organisasi ini, ayo. Tapi ikut jadi pengurus enggak. Ya saya enggak mungkin kurang gimana sih. Kalau ada organisasi itu kan biasanya ngetop kan ketuanya ya. Yang ini cuma penggembira gitu. Untuk apa sih kita ikut-ikutan joget gitu. Karena saya lebih percaya banget kalau orang profesional dimanapun ya hidup. Ya saya rasain sampai hari ini gitu. Oke, banyak orang yang setelah pensiun kan bingung nih mau ngapain, ya kan? Nah itu yang kadang-kadang orang jadi sakit karena stres kan, karena post power syndrome dan sebagainya gitu. Apa nih cara beradir buat ngilangin kemungkinan buruk itu apa? Kalau gue yang paling utama ya olahraga. Olahraga itu ya bikin gue sehat. Terus kedua ya banyak temen. Gue punya temen ya dari penjahat, dari orang baik, pendeta, ustadz, sampai yang mimpin negara gue kenal gitu, meskipun dia nggak deket ya, karena gue pernah kerja bareng juga. Jadi ya asik aja gitu. Terus kedua, samping itu juga sering gue bersepeda, ngobrol sama banyak orang. Di kebun ini juga banyak datang. Terutama sekarang apalagi gue bikin dimsum ini makin asik lagi. Dimsum ya? Dimsum. Kelihatannya udah terkenal juga tuh, sering muncul di Facebook nih promosinya. Mungkin ya, gue belum tahu ya. Apakah bener-bener enak atau masih euforia? Euforia itu kan biasanya kalau temen bikin usaha itu kan orang kadang-kadang gue kasihan atau apa, gue masih belum tahu ya. Atau memang bener-bener enak, masih belum tahu karena kan baru 3 minggu kan. 3 minggu dan kebetulan responnya bagus gitu. Masih belum tahu lah kalau menurut gua. Ya. Ini menarik ya, dari fotografer terjunnya ke dimsum itu. Gimana ceritanya bisa begitu? Mungkin dulu tuh gue sempat ada Om William Wongso tuh di Metro TV. Ya. Nah gua disuruh sama adaktur gua, pemret gua, lu udah jadi fotografernya aja lah buat bikin dokumentasinya. Tiap hari gue ikut keliling sama dia. Kebetulan gue lihat dia masak, ngebumbuin, suruh ngicipin. Akhirnya gue belajar. Nah masakan gue suruh coba. Om tolong cobain dong om, enak gak om? Boleh juga lu katanya. Mulailah saya tertarik untuk untuk kira-kira udah 10 tahun yang lalu lah. Ya kan? Ya akhirnya keterusan. Kalau nggak ada kerja masak. Baru terpikir lagi dimsum sekarang ya? Ya setelah nggak ada kerjaan ya, apalagi resesi kayak gini. Terus harus stay at home ya. Mau nggak mau harus ada kesibukan di rumah gitu. Dapur ada, kenapa nggak kita buat gitu. Memasarkannya gimana tuh dimsum? Memasarkan selama ini sih lewat Facebook aja. Gue foto, habis dimasak. Foto kan itu kan kayak food fotografi sebenarnya sih. Bikin pakai lighting sedikit. Ya kalau dulu mungkin pakai lighting, pakai kamera, sekarang cukup pakai handphone aja. Mungkin dari warnanya apa orang merasa itu kayak enak gitu. Makanya temen-temen ya udah agak lumayan selama 3 minggu ini. Sampai teler gue ngerjainnya juga. Aduh, gue bilang ini banyak banget, tapi ya asik gitu. Karena ini kan salah satu cara menyenangkan orang. Dengan apa yang lo bisa gitu, ya udah masakan. Gak perlu harus yang aneh-aneh ya, masaknya itu ya itu aja gitu. Terus supaya standar itu gimana rasanya? Standar itu biasanya setiap produk itu ada beberapa orang yang nyicipin. Nah, gue juga harus tahu gitu, temen-temen ini kan nggak semua, maaf kata ya, ngerti yang makanan yang enak banget, ada juga yang ngerti nggak enak. Jadi ada berbagai temen suruh cobain gitu. Kita ambil yang rata-rata dan bisa dinikmatin semua orang. Ternyata bisa gitu sampai saat ini gitu. Daripada pelengah-pelengah nggak ini, mendingan kerjain aja udah. Mungkin Tuhan ngasih jalan nyari rezekinya lewat situ dulu ya, terima aja. Ya. Dimsum ya? Dimsum. Gak ada lagi? Sebenarnya ada puding juga oke. Cuman kan orang-orang sekarang ini kan apa namanya lagi kurangin gula ya. Jadi kurang ini. Tapi kalau soal rasa sih the best. Oh, gue juga buat ayam goreng, ayam panggang, ikan,
apa dabu-dabu, terus ada bento, bikin hoka bento juga gue bikin, ya. Itu ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri, ngerjain sendiri. Semua ini gue kerjain sendiri. Nah, yang susah kan kalau kita dagang memang memasarkan produk ya. Nah, orang perlu beriklan, perlu promosi, perlu publikasi macam-macam. Nah, sementara ini apa cuma memanfaatkan Facebook aja? Ya karena kapasitas produksinya juga belum besar. Artinya belum promosi yang besar-besar kalau menurut gua. Dan gua sudah coba ngirim sampai ke Lampung, sampai ke Bogor. Dan orang itu nggak gua kenal gitu, karena lewat Facebook aja sampai ke Bandung gitu. Ini dalam 3 minggu mau sebulan ini ya, itu responnya bagus. Dimsum ini ya? Dimsum ini bagus. Malah mereka kasih usulan-usulan yang menurut gua layak dikembangkan. Menarik sekali kalau menurut saya gitu. Responnya bagus gitu. Iya. Nah, buat Opa Gino ini masak itu selain ya tadi kebutuhan untuk berbisnis itu memang dasarnya hobi juga ya? Kalau masak gue hobi. Mungkin dari mami gue tuh ngajarin gue masak gitu. Macam-macam ya, kayak stuf kentang, berenebun. Itu gue belajarin mami gue gitu. Jadi gue belajar ya, gue nikmatin. Terus ada pindang bandeng kayak gitu ya, gue pelajarin gitu. Terus ayam woku, ya gue nikmatin. Jadi mami orang apa sih? Mami gue sih orang Belanda, sampai sekarang masih hidup di Belanda dia. Setelah bapak gue meninggal ya dia ada gimana ya dia pulang ke Belanda. Oh, masih ada di Belanda? Masih dia tinggal di Amsterdam sekarang. Ya. Dia nggak mau tinggal di sini? Bukan nggak mau, mungkin dia orang yang tidak pernah mau menyusahkan orang gitu. Dia pikir kalau dia tinggal di sini kan akan nyusahin anak-anak dan cucunya ya. Kalau di sana kan dia diurus sama negara, artinya dia nggak perlu pusing gitu. Itu aja kalau menurut saya. Oke, kegiatan fotografi itu sendiri gimana di saat sekarang udah pensiun secara resmi di media? Kalau buat gue fotografi itu hobi ya. Artinya buat gue nggak ada batasan harus di media. Ada Instagram kok, ada Facebook kok. Artinya setiap karya lo masih bisa lo promosin lewat Facebook aja, nggak masalah kok. Dan banyak juga yang beli karya-karya gue lewat Facebook. Artinya dia minta high resolusinya dibayar. Atau dia minta dibikin poster, misalkan diposterin, dikasih tulisan, masih jalan kok. Sampai hari ini pun yang ngajak-ngajak gue pergi untuk keluar kota, keluar pulau, diving itu masih banyak. Nggak kekurangan lah. Artinya selama lu bekerja profesional, lu nggak perlu takut menurut saya. Mau ada persaingan banyak, selama lu kerja profesional ya nggak perlu khawatir. Apa sih yang masih mau dilakukan di usia yang masih tersisa ini? Ya lebih dekatin diri aja sama Tuhan lah. Lu agama lu apa? Islam, ya udah jalan pergi ke masjid, ya kan? Baik-baik pergi ke masjid, ya punya rezeki dikit beramal lah. Kali-kali aja lu matinya besok tersenyum kan, ya kan? Kalau nggak hidup lu nggak akan pernah puas. Kalau lu udah ukuran hidup, lu tidak akan pernah puas. Nggak ada batasannya. Udah banyak contoh lah. Udah dikasih enak, masih pengen enak lagi mau sampai kapan? Kalau gua bisa hidup kayak gini aja udah bersyukur gua. Kenapa ya? Bersyukur ya apa? Sebagai manusia, ya pergi ke masjid. Karena gue muslim. Ya udah gue jalanin lah sekarang. Besok nggak tahu kita udah masih bisa ngobrol gini apa enggak, kita nggak tahu kan. Itu kalau buat gue itu. Sekarang yang Tuhan kasih bikin dimsum. Yang penting kan hidup itu kan lu nggak licik, lu nggak culas, lu bisa berteman sama siapa aja, nggak ada agenda untuk mencelakakan orang lain, nyaman hidup lu. Dan itu yang gue jalanin sampai hari ini.